Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kepada para tamu undangan yang sudah hadir, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya, wabil khusus kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan yang sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sesuatu yang baik teruslah kita awali dengan yang baik. Marilah terlebih dahulu sama-sama kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama-tama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Yahya. Kepada Ustadz Yahya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal آمنوا وعملوا الصالحات جنات. Ini kalau Pak Samsi Ali punya gagasan tidak pernah saya tidak mengiyakan, karena itu saya terkesan sebagai provokator saja. Ya, tambahannya yang 3,5 hektar lagi mungkin sudah lunas juga jangan-jangan. Jadi kita sudah berada pada 10,5 hektar. Apalagi kalau ada Pak Muslim, ada Pak Amir Konsal, oh udah itu cepat itu. Ya, posisinya mirip-mirip juga dengan saya. Kita pokoknya dorong semangati Pak Imam Samsi Ali. Udah, kalau perlu tambah lagi Pak Imam, kalau masih ada lagi itu yang kita sampaikan kepada beliau. Ya, takbir Allah. Pertama saya bersyukur sekali, alhamdulillah bisa hadir malam hari ini bersilaturahmi dalam sebuah acara yang kecil tapi raksasa. Imam Samsi Ali, this is small but giant. Ini kecil tapi raksasa. Nah, saya tidak mengira nyambut gitu. Saya ingin datang untuk memberikan dukungan pada beliau. Kebetulan begini, saya cerita sedikit. Ustadz Samsi Ali ini di New York, saya di Illinois. Ketika kami masih kuliah, kita di Amerika sering berkomunikasi dan ada komunitasnya. Waktu itu belum ada WA Group. Jadi waktu itu masih pakai email dan telepon. Email dan telepon. Nah, saya tugasnya belajarnya di Illinois, jadi kita sering berdiskusi lewat forum-forum, dan kalau saya ada pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan diskusi, saya telepon pada Ustadz Samsi Ali. Saya telepon, ini bagaimana nih menghadapinya? Karena saya pengurus masjid, dan masjid di Illinois ini sering banyak dinamikanya, dan inilah sebuah kesempatan untuk mulai babak baru. Jadi saya merasa bersyukur ikut menjadi saksi kecil dalam peristiwa besar pada malam hari ini. Insya Allah semua yang terlibat diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan insya Allah dibalas ini semua sebagai sebuah, dicatat sebagai amal jariah yang balasannya aliran pahala tanpa henti untuk semua yang terlibat. Dan bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya hormati, mudah-mudahan suatu saat kita ditakdirkan untuk melakukan seperti ini, tapi lokasinya di modus Connecticut.
Amin. Bukan di Meridian. Model Senen Mulia. Pada saat itu kita sudah menyaksikan pondoknya berjalan, santrinya banyak, dan kita sama-sama bisa ambil air wudhu di tempat itu dan sujud di tanah itu. Bagian murid-murid mu'alaf saya sendiri. Ada orang Amerika keturunan Kolombia, ada orang Bangladesh American, dan ada Middle Eastern dan Africans. Tapi tetap kita menyebut dengan nama Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena ini merupakan salah satu jawaban dari kegalauan panjang yang saya sering sebutkan di mana-mana. Bahwa sebagai putra bangsa yang telah lama di luar negeri, salah satu kegalauan saya adalah kok Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia ini relatif kurang dikenal di dunia global. Ada satu masa saya memberikan presentasi Islam di North Florida University. North Florida University ini adalah sebuah universitas yang tidak jauh dari gereja yang pernah dulu membakar Quran. Hanya 50 km dari gereja yang pernah membakar Quran dulu. Ketika saya mengatakan I do represent the largest Muslim country, saya mewakili negara Muslim terbesar. Mereka mengatakan, are you from Egypt? Saya mengatakan bukan. Mereka mengatakan, oh Saudi ya. Saya katakan tidak. Negara Muslim terbesar di Asia ada di Asia Tenggara. Justru ada yang berteriak, oh Malaysia. Saya lebih terkejut kalau Malaysia lebih besar dari Indonesia. Bahkan ada salah satu di antara mereka berteriak, oh ayo Filipino, kamu Filipina ya? Nah belakangan saya rupanya mendapatkan jawaban kenapa Filipina. Ada stigma yang terbangun bahwa di mana ada Islam di situ ada konflik, dan di mana ada konflik seolah-olah Islam adalah sumbernya. Itulah sebabnya saya sengaja mendirikan Yayasan Nusantara ini untuk memberikan jawaban kepada mereka bahwa jika Anda ingin melihat Islam yang sesungguhnya dalam arti yang diimpikan oleh dunia kita sekarang, tengoklah Indonesia. Di Indonesia ini sebagai negara Muslim terbesar, wanita sangat dihormati. Guru saya, Profesor Nasruddin, ahli dalam ilmu tentang gender, dan beliau melakukan penelitian khusus untuk itu. Di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, kita demokrasi ketiga dunia, dan lain sebagainya. Tidak perlu disebutkan satu persatu. Maka pendirian Yayasan Nusantara adalah sekaligus jawaban bahwa jangan setiap saat mendengarkan kata Islam yang ada di benak Anda adalah Timur Tengah. Tapi kalau orang yang ada di belakangnya itu walaupun orangnya tidak terlalu besar, tapi pikirannya besar, ukhuwahnya juga sangat besar, maka itu menjadi kita lebih optimis. Ibu Saidah Safwan dari mewakili Basnas, kita beri tepuk tangan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Tepuk tangan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian.
semua di sini berlomba-lomba sebagai ujian untuk melakukan terbaik yang kita bisa. Saya pun demikian, saya kira teman-teman semua juga demikian. Kita melakukan terbaik sebagai bentuk ujian dari Allah yang mampu kita lakukan, tentu untuk agama Allah, untuk merah putih, untuk umat bangsa dan negara. Saya kira sekali lagi kita doakan kita terus kekuatan dan kemampuan untuk berdakwah di negara Islam yang jauh di sana. Saya juga beberapa waktu yang lalu dengan saran juga dengan teman-teman dari Liga Usaha Muhammadiyah. Saya bilang kalau bisa itu ya kayak Imam Samsul Ali. Kalau mau kampus itu ya coba satu kalau bisa, kalau nggak di Belanda di Inggris, satu lagi di Amerika, apa di Washington DC, apa di New York gitu. Pesantren ini seperti pohon yang nanti kalau kita tanam dan kita kebagian menanamnya, akarnya akan menghunjam ke bumi, dia akan menjulang ke langit, nanti yang berteduh di bawahnya jutaan manusia dan kita kebagian pahala itu. Dan nanti semua orang akan menikmati indahnya Islam di belahan bumi manapun. Dan Amerika adalah merupakan pusat dunia, dan di situ tempat pembentukan opini. Semoga Indonesia sebagai wajah Islam yang selama ini seringkali tidak disebut-sebut dalam perhelatan dunia, insya Allah dengan kehadiran pesantren ini, wajah Islam Nusantara menjadi milik dunia semuanya. Islam yang damai, Islam yang indah, Islam yang saling merangkul, Islam yang penuh dengan kemanusiaan, Islam yang penuh kebersamaan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT. Ya Rabbal Alamin, beri kami keikhlasan, jaga hati kami, beri kami keikhlasan, beri kami keikhlasan, sehingga kami bisa bersungguh-sungguh untuk menjaga cita-cita ini. Ampuni kami, Ya Rabbal Alamin. Jika ini nanti sudah terwujud, mohon Engkau menjaganya, Ya Allah. Menjaga proyek ini, Ya Allah, yang lahir dari air mata kami, lahir dari keringat kami, lahir dari perjuangan kami bersama-sama. Ya Rabbal Alamin, jaga sampai menjadi tonggak Islam yang abadi di negara barat, Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassir kulli asir, ya muyassir kulli asir, ya muyassir kulli asir. Fa innaka sul asir al-kulli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. 460, jadi 500 juta terkumpul pada malam hari ini, insya Allah. Kita lihat bagaimana tadi Ustadz Mir Faisal juga bilang ini saatnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu loh. Nah kalau ngomong dunia jalan aja, tapi ketika ngomong akhirat kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini Masya Allah tadi ya, kaget kita ya, tadi targetnya 1,1 M. Targetnya 500. Oh targetnya 500, terkumpul 1,3 M. Oh 1,3. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan semoga juga tadi seperti Pak Zulkifli juga bilang bahwa pesantren kalau di Indonesia memang Masya Allah banyak ya, luar biasa Masya Allah. Tapi kita juga butuh pesantren-pesantren di negara belahan lainnya lagi, Amerika, Eropa dan lain-lain. Dan kita doakan pesantren di Amerika ini Allah mudahkan untuk bisa terrealisasi insya Allah. Semoga dilancarkan bisa main ke sana ya nanti. Oh harus ya. Harus kita main ke sana. Untuk yang mau ikutan langsung aja buka mungkin Instagramnya Nusantara Foundation ya. Ya, dan ikutan ambil andil di sana ya. Oke. Assalamualaikum. Saya Bu Endang dan Bu Indra dari Yayasan Anafi Indonesia mendukung pembangunan pesantren di Amerika Serikat dan mengajak semua masyarakat Muslim Indonesia untuk bersama-sama berdonasi untuk pembangunan pesantren di Amerika Serikat. Semoga masyarakat Islam di Amerika bisa lebih menyatu, bisa bekerja sama dengan kita semua yang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Halik. Saya mengajak kepada seluruh umat Muslim
Indonesia, yang ada di seluruh Indonesia, dan juga yang ada di seluruh dunia maupun ada di negara-negara lain. Ayo kita dukung pendirian pesantren Nur Inka Nusantara Madani yang diinisiasi oleh Imam Samsi Ali. Ini adalah salah satu bentuk semangat kita sebagai umat Islam kepada dunia yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam di Indonesia berhasil menjadi corong dunia yang menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama teroris. Islam itu bukan mengajarkan kebencian, bukan mengajarkan peperangan, tetapi Islam di Indonesia mengajarkan tentang keberagaman, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Ayo, sekali lagi kita dukung pembangunan pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Semoga Allah ridho dan Allah balas dengan kebaikan yang banyak untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.